Belum lama ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, menyampaikan dana pensiun PNS akan diterapkan dengan jumlah iuran pasti atau fully funded. Kendati demikian, skema ini belum bisa terrealisasi karena pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun lalu. Sebenarnya ada pada awal Januari 2020, sudah ada inisiatif mengadakan rapat di Kemenku yang undang Pak Mendagri dan kami juga untuk bahas detail, katanya. Pemerintah dalam APBN harus mengeluarkan anggaran sekitar 120 triliun rupiah setiap tahunnya untuk pembayaran pensiunan. Pembayaran pensiunan ini setidaknya diberikan kepada pensiunan PNS, TNI, Polri yang jumlahnya sekitar 3,1 juta orang. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria menyebutkan pembahasan skema pensiun fully funded masih bergulir pembahasannya di Kementerian Keuangan. Namun, akan segera selesai agar bisa diterapkan dalam waktu dekat. Sebagai informasi, skema PNS Pay As You Go yang masih berlangsung hingga saat ini adalah skema dana pensiun dari hasil iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Tabungan dan Asuransi Pensiun atau TASPEN ditambah dengan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sementara dengan skema fully funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar karena iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay yang jumlahnya lebih besar, sehingga yang pensiunan yang diterima jumlahnya akan lebih besar dari skema saat ini. Skema fully funded selain diambil dari persentase THP, reviewed pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Kabar terbaru, Cahyokumolo menegaskan bahwa tak menutup kemungkinan pensiunan pegawai negeri sipil mendapatkan tunjangan hingga 1 miliar rupiah. Hal ini telah ia bicarakan dengan PT Taspen Persero. Kami dengan Taspen juga sudah diskusi bagaimana pensiunan ASN itu nanti dapat tunjangan Taspennya bisa nggak mencapai 1 miliar rupiah, kata Cahyo. Berdasarkan perbincangan tersebut, Cahyo mengatakan kemungkinan bagi pensiunan PNS mendapatkan tunjangan pensiun hingga 1 miliar rupiah terbuka cukup lebar. Setelah dihitung-hitung bisa, katanya. Kedepan sistem ini diubah fully funded. PNS akan bayar iuran sebesar persentase dari THP, bukan gaji. Sehingga uang pensiun akan mendapatkan besaran yang lebih baik dari sistem Pay As You Go, kata Badan Kepala Kepegawaian Negara BKN, Bima Haria. Skema dapen PNS saat ini, kata Bima, membuat pembayaran iuran PNS sangat kecil karena dari gaji pokok. Sehingga saat pensiun, mendapatkan tunjangan hari tua sekaligus yang jumlahnya dinilai tidak mencukupi. Menteri Pan-RB periode 2016-2018, Asman Abnur, sebelum lengser dari jabatannya, sempat mengatakan salah satu negara yang bisa menjadi tolak ukur dalam melaksanakan skema pensiun fully funded adalah Korea Selatan. Menurut Asman, negara ginseng tersebut memberlakukan dana pensiun sebesar 20% dari gaji pokok, di mana 10% dibayar pemberi kerja dan 10% sisanya dibayar oleh PNS. Skema ini dianggap lebih baik dalam pemberian dana pensiun. Sebagai contoh, uang pensiun yang diterima PNS Korea Selatan mencapai $4.000 US per bulan, sementara uang pensiun yang diterima $350 per bulan. Tapi catat, mereka bukan memotong gaji, tapi masing-masing pemberi kerja dan penerima kerja membayar iuran. Akumulasi semua total yang dicadangkan akan dikembalikan saat pensiun. Dengan skema fully funded ini, bukan tidak mungkin pensiunan yang diterima PNS lebih besar. Bahkan, catatan Kemenpan RB pegawai eselon 1 di kementerian bisa mendapatkan pensiunan hingga 20 juta per bulannya.